Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Perang Badar nih. Ya. Melanjutkan tafsir kita surat Al-A'raf ayat 65-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa ila 'ad, dan kepada kaum 'ad. Maksudnya kami mengutus, Allah Ta'ala mengutus kepada kaum 'ad akhahum, saudara mereka yang bernama Hud, masih senasab, masih satu kerabat. Jadi Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul dari kaumnya sendiri. Nah itu paling pantas dadi lurah ting Secang ya wong Secang. Ini paling pas. Jadi ketua RT ya asli pribumi situ. Jadi Bupati Magelang ya kudu wong Magelang. Gubernur nggih ngoten. Gubernur Jawa Tengah nggih harus dari selayaknya, tidak wajib niku. Itulah. Jadi mengetahui bahasa kaumnya, mengetahui psikologis kaumnya, sifat kaumnya. Maka ada hadis wa ma min nabiyyin bu'itsa illa min qaumih. Tidaklah seorang nabi yang diutus pasti dari kaumnya sendiri. Nah ini wa ila 'adin akhahum huda, maka Nabi Hud ini dari kaum 'Ad. Nabi Saleh dari kaum Thamud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang Quraisy, Arab. Nah, itu yang paling pas seperti itu. Kemudian wa kama arsalna ila qaumi nuhan, begitu juga kaum Nuh kami utus nabi bernama Nuh. Nah, begitu juga Hud nih masih keturunan Nabi Nuh. Hud bin 'Ad bin Irmin bin Aus bin Sam bin Nuh. 1, 2, 3, 4. Jadi antara Nabi Hud dengan Nabi Nuh itu 4 generasi. 4 generasi. Kalau normalnya 1 generasi ini berapa tahun? Pinten tahun 1 generasi? 100 tahun.
supaya mepet nih 100 tahun nih. Nah 4 generasi, tapi ini generasi zaman Nabi Nuh, umurnya panjang. Nah, maka Nabi Hud ini masih keturunan dari Nabi Nuh, dari anak yang bernama Sam. Nah, katanya Sam ini yang menurunkan keturunan di Eropa, ini Sam. Nah, tapi Nabi Nuh ini punya anak yang kufur bernama Kan'an. Kurang nopo Nabi Nuh niku lek ndidik putrane nggih. Riyadhoi tirakati didongake, dididik dengan tangannya sendiri. Ada yang kafir, itulah orang tua susah payah berusaha, akan tetapi urusan hati, urusan hidayah di tangan Allah Ta'ala. Tapi yang seperti itu orang tua soleh, mayoritas anak turunnya itu soleh, fi dimatillah, ada pada penjagaan Allah Ta'ala. Orang tua soleh, anaknya tidak soleh, itu minoritas. Termasuk Nabi Nuh, Kan'an itu minoritas. Di surat Al-Kahfi Allah sudah menjamin, wa kana abuhuma shalihah, bapak kedua anak yang ditinggali warisan ini orang saleh, maka Allah jaga anak-anaknya. Ila adin akhahum huda. Jadi Sam bin Nuh menurunkan salah satu cucu yang keempat itu bernama Hud, Nabi Hud. Nah, Nabi Hud ini wa qad kanat masakinuhum bil yamani bil ahqaf. Kaum Ad tempat tinggalnya itu di Yaman, di daerah Ahqaf, Hadramaut. Hadramaut itu provinsi. Penyebaran Islam terutama orang-orang Arab itu baik ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika, ke Asia, kebanyakan dari Hadramaut. Hadramaut provinsi, ada kabupaten. Salah satu kabupatennya itu bernama Al-Ahqaf. Sampai Allah Ta'ala mengabadikan surat namanya surat Al-Ahqaf. Ini juz pinten nih? 26 surat Al-Ahqaf. Itu ada negeri, ya, ada daerah di Yaman namanya Ahqaf. Nah, maka banyak sekali orang Arab itu tidak hanya di Indonesia, di Malaysia kata, Filipina kata, Thailand banyak, di Afrika banyak, Eropa, Amerika kata, seperti Cina, seperti Cina, di mana-mana ada. Arab pun sama, di Eropa, di Amerika kata. Mereka bisa hidup di Indonesia karena faktor agama. Coba ya lo agama ini buatan Islam lagi. Padahal kehidupan mereka eksklusif. Menikah harus sesama orang Arab. Apalagi yang perempuan. Nanti ada teman itu mau dapat orang Cirebon, orang Arab. Teman kita yang Jawa, orang Jawa Timur dari Gresik, ditolak. Buatan Arab khawatir nasabnya putus. Maka padahal al-fakhru bil ansabi wal ahsab min umuril jahiliyah. Berbangga-bangga, ujub terhadap urusan nasab itu perkara jahiliyah. Wah, sebenarnya sama, Cina sama Arab itu sama. Di Indonesia ini ketutup wong Arab niku beragama Islam. Coba ndak Islam aja kira tetap. Jadi orang Cina nikah sesama Cina, Arab pun juga sama, eksklusif.
Untuk berbaur dengan masyarakat, berkumpul juga sama susah. Masjid saja khusus. Coba nih di Solo nih, Sarang Kliwon itu. Masjid itu khusus wong Arab. Nah, padahal sama. Tapi alhamdulillah ini Islam nih. Coba buatan Islam. Wa ila 'adin akhahum Hud. Jadi kaum Ad ini tinggalnya di negeri Yaman. Yaman itu aslul Arab, asli orang Arab itu Yaman. Kalau Irak, Nabi Ibrahim itu bukan Arab. Kemudian qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Berkata Nabi Hud, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan sesembahan selain Allah, selain dirinya yaitu Allah Ta'ala. Kok bisa nih? Kenapa enggak mengambil pelajaran? Mbahnya itu, mbah mereka itu kan dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan banjir. 4-5 generasi kan masih membaca sejarah, masih mengingat sejarah, turun temurun ceritanya itu, kisahnya. Dibinasakan oleh Allah karena menyembah patung, berbuat kesyirikan, kekufuran. Kok putu ini balik ini kan tetap tidak mengambil pelajaran dari kisah hidup kakek nenek moyang mereka, dibinasakan, ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa masih ngulang? Ini kan kaum Ad ini menyembah selain Allah, menyembah patung. Nah itulah, yaitu karena kejahilan. Jadi antara Nabi Nuh sampai Hud ini tidak ada nabi. Antara Nuh dengan Hud ini tidak ada nabi. Semakin sedikitnya orang alim itu, masyarakat akan semakin hidup dalam kejahilian, dalam kekufuran, kemusyrikan. Maka benar kata Rasulullah SAW, kalau di suatu tempat tidak ada alimnya itu, ittakhadhan nasu ru'usal juhala, maka yang akan menjadi panutan, yang dinut omongannya orang-orang jahil. Si penting punya pengaruh, yang penting punya duit, wani ngomong, nggak dinut omongannya. Oh, ada orang alim saja sudah menjadikan orang-orang jahil sebagai panutan, apalagi tidak ada orang alim. Jadi kenapa zaman Nabi Nuh mereka nyembah patung, dibinasakan oleh Allah, kemudian Nabi Nuh berserta orang-orang yang beriman selamat, 4-5 keturunan setelah itu nyembah selain Allah lagi karena tidak ada Nabi. Inilah yang menyebabkan kekufuran, kesyirikan, faktor jahil, kebodohan, tidak ada ilmu. Ya, maka ilmu itu penting sekali. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah, yaitu beriman dulu. Kemudian dikatakan di sini ada kisah, sami'tu Aliyan yaqulu li rajulin min Hadramaut. Ali bin Abi Thalib suatu hari berkata kepada seseorang dari Hadramaut, hal ra'aita kathiban ahmar yukhaliduhu mudaratah hamra, dan seterusnya. Apakah panjang hadisnya, apakah kamu wahai orang Hadramaut pernah melihat suatu bukit bebatuan dan tanahnya itu berwarna kemerahan. Bukit itu banyak pohon aroknya. Pohon arok itu pohon siwak, wasidr, dan banyak pohon sidernya.
Sidr itu pohon bidara. Nek di Indonesia ndak enten pohon bidara. Enten mboten? Ada tapi jarang nggih. Nah, di Yaman itu ada madu sidr. Itu madu paling mahal niku. Yang bener-bener asli. Niku madu sidr. Saya pernah jual kan madu sidr 1 kilo itu hampir 1,5 juta. Benar-benar asli. Rasanya pripun? Rasanya ya legi. Sama manis, tapi sugesti. Nah, jadi orang Arab terkenal memburu madu sidr. Sidr itu bidara. Ya, biasanya daun bidara itu digunakan untuk apa? Untuk memandikan jenazah. Daunnya itu. Nah, ada madu sidr. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, pernahkah kamu melihat bukit warnanya merah, kemerahan, banyak pohon arok dan pohon sidrnya, terletak di sebelah sini dan situ. Wah, jadi tanya Ali ini kan tanya kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib lama tinggal di Yaman. Ketika Rasulullah hidup, diutus oleh Rasulullah dakwah ke negeri Yaman, mengirim dai. Kemudian hal ra'aitahu, apakah kamu pernah melihatnya? Jawaban orang Yaman tadi, orang Hadramaut, na'am ya Amirul Mukminin. Iya, wahai Amirul Mukminin. Kata Ali bin Abi Thalib, ya sudah, kalau seperti itu, jawabanmu seperti itu sudah. Maka orang tadi berkata, wa ma sya'nuhu ya Amirul Mukminin. Maksudnya apa? Kenapa engkau tanya tentang tempat itu? Kata Ali, fihi qabru Hudin alaihi salam. Di bukit itu ada kuburannya Nabi Hud. Maksudnya Ali ini kan tidak ingin memberitahu sebenarnya. Jadi sahabat itu banyak menyembunyikan kuburan-kuburan para nabi. Tujuannya apa tuh? Agar umat Islam itu tidak menjadi pengagung kuburan. Contohnya Ali ini kan hanya tanya ya sudah. Orang tadi kan tanya lagi, wa ma sya'nuhu ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tanya? Ada apa di situ? Didedes. Kemudian dijawab, di situ ada kuburannya Nabi Hud. Contoh yang lain, ketika Umar jadi khalifah, ini disebutkan kisah itu dalam Al-Bidayah wan Nihayah, kitab tebal berjilid-jilid, itu karya Ibnu Katsir. Cerita Umar bin Khattab ini ketika mengutus pasukan menaklukkan Persia yang jadi komandan itu kan 3 orang panglima perangnya itu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Musa al-Asy'ari dan Khalid bin Walid. 3 orang tadi. Intinya menanglah perang Qadisiyah. Nah, ketika memasuki istana, di dalam istana itu ada satu ruangan khusus. Tidak boleh sembarang orang masuk. Kemudian mereka bertiga masuk, ada apa ruangan ini? Ternyata di dalam ruangan itu ada mayat yang tersimpan utuh. Dicari informasinya, mayat siapa ini? Mayat Nabi Daniel, seorang nabi. Nabi itu kan jelas mayatnya itu terjaga. La ya'kuluhu zaman, tidak akan dimakan waktu, dimakan tanah, dimakan hewan, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Nabi sinten? Daniel. Gunanya apa kok disimpan? Jadi kisahnya, ketika orang-orang Persia ini asabahu qahtun, ditimpa musim kemarau panjang, lama nggak ada hujan,
Maka raja dan pemuka agama mengeluarkan jasad Nabi Daniel, dibawa keluar istana, manusia dikumpulkan, kemudian berdoa, berwasilah dengan mayit Nabi Daniel. Turun hujan nih, mustajab betul? Mustajab. Jadi berwasilah dengan jasad Nabi Daniel, mustajab nih kok. Turun hujan, wah berarti sesuk ziarah nang kuburan ini wali siapa kan? Nah, kisahnya belum selesai di situ. Kemudian mereka bertiga ini kan ragu. Pokoknya yang tahu tentang jasad ini kita dulu, kita bertiga. Minta fatwa kepastian hukum kepada Umar bin Khattab yang di Madinah, menulis surat, dikirim melalui Farisul Barid. Farisul Barid itu kuda khusus untuk ngirim surat waktu itu. Jadi perjalanan 3 hari itu kalau dipakai kuda pos ini bisa ditempuh hanya 1 hari. Wonten. Dipecut rano istirahatnya terus. Kalau sudah kelelahan berhenti di satu tempat, di situ sudah ada kuda yang akan menggantikan lagi. Nah, secepat mungkin surat itu sampai Madinah, dibaca oleh Umar bin Khattab, dibalesi oleh Umar bin Khattab. Wa masyuri'a ala ummati Muhammadin, perkara berwasilah dengan jasad para nabi, jasad orang-orang soleh, akan hajat kita tidak disyariatkan bagi umat Muhammad. Berarti syariat sebelum umat Muhammad. Kata Umar bin Khattab dalam surat itu tidak disyariatkan. Maka kuburkanlah Nabi Daniel, yang mengetahui cukup kalian bertiga. Nonton. Kalau sekarang kan yo jadi keramat nggih. Wah, sentra karu-karuan kudune namanya makam wali itu kan. Namanya tempat kuburan itu kan identik mengingatkan kita akan kematian. Tudzakirukumul akhirah. Nggih mboten. Nah, kan orang berbondong-bondong ziarah malah nopo? Kerasan nih. Kudune orang ziarah kubur itu kan karena mengingatkan kita kepada akhirat. Ojo arep mati dikubur kaya ngono. Kan ya ora betah suwi-suwi, cukup mendoakan nggih. Cukup mendoakan. Tapi fenomena kuburan di mana-mana nih kan, memasuki kuburan terus kuburan wae luwih mewah karo omahe. Padahal ada yang dodol kopi sisan marai kerasan. Kudune mengingatkan kita kepada akhirat malah membuat kita kerasan di umuri dunia dengan perkara-perkara duniawi. Nah, maka tadi jadi berwasilah kepada jasad Nabi yang sudah wafat. Nabi loh nih, bukan wali. Wali oleh Nabi ini mulia sinten? Nabi jelas. Tidak disyariatkan dalam syariat Muhammad. Nah, kalau disyariatkan tentu Umar bin Khattab akan bilang nopo? Ya sudah, woi gawe nang Madinah. Atau setiap ada musim kemarau Umar bin Khattab ya pasti datang ke kuburan Rasulullah. Terus pripun? Ya berwasilah, ya Allah, dengan kedudukan dan jasad Rasulullah ini turunkanlah hujan. Tapi kan tidak ada kisahnya. Kisahnya pripun? Ketika zaman Umar bin Khattab musim kemarau panjang, Umar ini datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang masih hidup. Kemudian berkata, "Bi ammi nabiyyika, kami memohon ya Allah turunkanlah hujan, berwasilah kepada orang soleh ini yang masih hidup, paman Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib." Nah itulah, kalau Muhammadiyah kan tidak di nopo doya-oya, nopo kader-kadernya bin ziarah kubur betul. Nah kecuali saya arep do nyalek sama nyapres niku, ziarah kubur, ziarah sana, ziarah sini gitu.
yang kudune mau nih ra entuk dadi entuk. Jadi perilaku ya seperti itu. Ormas itu semakin besar, semakin tidak terkontrol. Saya pernah ngaji HPT di Gerabak sana, di PCM Gerabak 2 tahun yang ngaji HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Tebal niku bukunya. Itu kalau mau jujur gitu kan, banyak sekali kader Muhammadiyah tidak mengamalkan HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Sama orang itu nggih ngoten. Ada kumpulan Bahthul Masail. Saya juga punya, beli di Garjo niku kitabnya. Salam Garjo. Kalau mau jujur, ya banyak orang itu tidak mengamalkan hasil fatwa dari Bahthul Masail. Ngoten. Afala tattaqun, mengapa tidak bertawakal kepada Allah. Jadi intinya tadi Ali ini kan ingin menyembunyikan kuburan Nabi Hud yang ada di Al-Ahqaf. Tapi sekarang ya udah jadi tempat tujuan ziarah di negeri Yaman. Nah, tempat ziarah di negeri Yaman, salah satunya Ahqaf. Ini orang Indonesia kalau ziarah ke negeri Yaman, salah satu tujuannya mesti Ahqaf. Nah, bahkan ada bulan tertentu, wah, geden-gedenan ngumpuli bodong, ngumpuli Idul Adha, Idul Fitri. Itu di kuburannya Nabi Hud itu. Nah, maka tadi pelajaran dari kisah Abu Musa, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid, meskipun berwasilah dengan jasad Nabi yang sudah wafatu mustajab, tapi tidak disyariatkan dalam syariat umat Muhammad. Nanti qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumih, berkata al-mala', pembesar-pembesar, orang-orang yang kafir dari kaumnya, pemuka, zu'ama, pemuka, pembesar, al-jumhur was-sadatu wal-qadatu minhum, para pemimpin mereka. Nah, jadi hidup itu pasti ada yang memimpin, tidak bisa. Maka benar kata Ali bin Abi Thalib, kalian itu harus siap antakuna ra'isan au mar'usan, harus siap jadi pemimpin atau yang dipimpin. Tidak mungkin selamanya mimpin terus, dan tidak mungkin selamanya dipimpin terus. Gitu. Kita lo pulang jadi laki-laki yang mimpin keluarga, yang ibu-ibu mimpin anaknya, dan seterusnya. Hidup itu seperti itu. Kemudian berkata ini para pemuka kaumnya yang kafir dari kaum, masih saudaranya, masih kerabatnya. Inna lanaraka fi safahatin, sungguh kami memandang dirimu, menganggap dirimu dalam keadaan safahah, kurang akal, jahil, bodoh. Jadi kebiasaan suatu kaum itu kalau yang batil nih, perkara yang batil ada yang melarang, pasti tidak terima. Para zu'ama, pembesar kaum, pembesar desa itu pasti tidak terima. Ngono ora itu, gitu. Ngono, ini kan hak asasi, kebebasan hidup, nguri-uri budaya Jawa, kadang seperti itu. Gitu, slogannya kan seperti itu di mana-mana sekarang. Dan jenengi anaknya orang nama Jawa, gitu. Kalau jujur nguri-uri budaya Jawa, anak-anak zaman sekarang itu asmani pripun niku? Campur aduk, kadang nggak ada Jawa nih. Yang kedua, nguri-uri budaya Jawa, ngomong sama anaknya bahasa Indonesia, manggil bapak ibunya ayah bunda. Katanya kok nguri-uri budaya Jawa, nguri-uri budaya Jawa, nulis aksara Jawa tidak bisa, bahasa kromo Inggil juga tidak bisa.
Jadi nguri-uri budaya Jawa itu masih janilan, sorengan, wayangan, seperti itu. Patung-patung, patung Gatotkaca, patung Pandhawa Lima nih. Itu yang dimaksud nguri-nguri budaya Jawa. Nah, berkata tadi para pembesar kaum, inna lanaraka fi safahatin, sungguh kami menganggapkan kamu itu wahai Hud bodoh, tidak paham kehidupan. Sama Rasulullah SAW dituduh kaumnya juga seperti itu. Orang yang mengajak kepada al-haqu senantiasa akan diolok-olok. Gitu, mbok tonggoni, mbok mengolok-oloknya itu terang-terangan atau tidak terang-terangan, di depan atau di belakang. Urip kok yo sregep menang masjid. Ada yang seperti itu. Wong wedok rada apik sithik dianggap sok suci gitu. Sok suci ya dibales kok jadi sok najis gitu nih. Nah, seperti itu diolok-olok gitu. Maka itu sunnah. Sunnah orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti ada yang olok-olok. Banyak yang tidak terima. Ini loh. Banyak yang tidak terima. Kemudian wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan sungguh kami menganggapmu termasuk orang-orang yang dusta. Dituduh pendusta, pembohong. Jadi tuduhan kaumnya ini kepada Nabi Hud yang pertama bodoh, kurang akal, yang kedua pendusta. Rasulullah dituduh berdusta gara-gara cerita semalam pergi dari Makkah menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu sewengi, sampai Mekah lagi sebelum subuh. Ora mungkin. Wah diolok-olok sih. Wah gila, yang bodoh, yang pendusta, diolok-olok. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala ya qaumi laisa bi safahatun, berkata Nabi Hud, wahai kaumku, laisa bi safahah, diriku itu tidak kurang akal. Safahatun itu jamak dari safih, bodoh. Itu lebih, bahasanya safih atau safah itu lebih hina daripada jahil. Jadi bodoh itu kan jahil, bahasa Arabnya jahilun. Safihun itu lebih buruk, luwih rapinak dirungoki. Ya qaumi laisa bi safahatun, diriku itu tidak kurang akal. Walakinni, tetapi aku rasulun min rabbil alamin, utusan dari Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, itu nabi. Jadi itulah beratnya dakwah para nabi. Jadi dakwah para nabi itu intinya apa tuh? Sejak Nabi Nuh sampai Rasulullah mengajak kepada tauhid. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Ini jalanku, jalan para nabi. Ani abudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, tinggalkan taghut. Taghut itu sesembahan selain Allah Ta'ala. Jadi kalau menyampaikan tauhid, menyampaikan halal haram itu berat. Berat nih. Tapi kalau menyampaikan semangatnya berdonasi untuk Palestina, ini kok enteng. Enteng nih, menggebu-gebu, semua orang berpartisipasi ke Palestina. Menyampaikan suatu permasalahan tentang keluarga, tentang romantisnya suami istri, tentang cinta-cinta nih, wah penak nih, sing ngrungokke seneng. Motivasi bisnis seneng nih. Orang masjid kok memotivasi bisnis.
Saya pernah itu tak tegur seorang ustadz yang ngaji di Temanggung itu pagi gitu. Ngaji di Temanggung, kok ngajak jamaah umroh. Beliau jadi agen, tak tegur, antum di sini berbisnis di masjid gitu. Wah, ngalor ngidul jauh, haram aja, tidak berkah itu, keuntungan antum. Masjid itu bukan tempat untuk berbisnis, bahkan haram hukumnya, sudah dibahas oleh para ulama, masuk dengan fatwa al-irsyad. Kita transaksi aplikasi pakai banking gitu nggih. Kayak banking Mandiri atau BRI atau BCA di masjid itu tidak boleh. Jenengan jual beli Shopee itu kan, order bayar online tidak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a aw man ibta'aha fil masjidi la arbahallahu tijaratak. Barang siapa menjual atau membeli di masjid, maka Allah tidak akan memberikan keuntungan. Seminar bisnis kok nang masjid itu ribut, haram, tidak boleh. Maka seorang dai itu berarti apa tuh? Menyampaikan tauhid, menyampaikan halal haram, itu berat sekali. Seneng kalau menyampaikan fikih nikah, fikih tolak, seneng nggak tadi? Seneng. Jadi kalau menyampaikan halal haram, apalagi perkara bisnis, wis ana sangkut pautnya sama kredit, sama riba, tauhid, perkara akidah, itu berat. Gitu. Wis jamaah ini sampai ra paham gitu. Ngantuk sisan saya angel lek memahami menerima. Coba lek sih ngaji bab nikah niku. Tak titeni saya itu kalau ngaji fikih, ngaji tafsir, ngaji hadis, wayahe bab nikah niku kathah niku sing ngaos. Kalau sudah sampai at-thalaqu marratan niku, wah niku. Nah, sudah cerita niku yang gerabak niku. Wah, rebutukan. Ya, kalau sudah sampai bab kitabul buyu, jual beli, utang piutang, malah sepineh itu kan. Seperti itu. Nah, inilah. Maka apalagi tugasnya para nabi diutus oleh Allah, pasti dalam keadaan umatnya itu sedang dalam keadaan sangat rusak tauhidnya. Tidak mungkin Allah Ta'ala mengutus seorang nabi pada saat kaumnya dalam keadaan baik, itu tidak. Dalam keadaan puncak kejahiliaan. Maka ujian para nabi itu berat. Maka kalau kita hidup kok merasa ujian hidup kita itu nggak ada yang nandingi beratnya, ini dusta. Dusta. Para nabi lebih berat. Kaya ngopo larani Rasulullah itu diusir dari tanah Makkah. Kita hidup di secang, punya tempat tinggal, punya usaha, ekonomi mapan. Kok kudu kon lunga saka secang. Rasane pripun? Wah, loro atine ra hilang seperti orang Palestina gitu. Wong Yahudi diusir padahal di tanah rumah turun temurun warisan atau kon lunga. Nah, itu. Rasulullah seperti itu dan para sahabat muhajirin. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Sa'ad kan secara ekonomi mapan, punya tempat tinggal, gitu. Harus meninggalkan Makkah, terusir. Itu berat. Itu baru satu ujian. Baru satu ujian, belum ujian-ujian yang lain. Kalau urusan sakit, Rasulullah nggih sakit. Diracun kaya ngopo rasane? Diracun mati karuan. Gitu. Rasul itu diracun merasakan sakitnya tidak wafat. Ketika dijamu oleh perempuan kaya raya di Khaybar, kemudian dihidangi kambing, Rasulullah makan, para sahabat ikut makan, 4 sahabat langsung wafat saking ganasnya racun itu. Kemudian Rasulullah langsung berhenti,
para sahabat yang ingin makan oleh Rasulullah ditahan, jangan. Sesungguhnya daging yang aku kunyah ini berkata kepada diriku masmuman, diracun. Bagaimana Rasulullah mempertahankan dirinya diracun, ngerasai sakitnya di racun. Nah, itulah kehidupan Rasulullah. Diwafatkan anak-anaknya nih, kecuali Fatimah. Padahal urip paling rapinan itu kehilangan sinten? Kehilangan anak. Nggih mboten? Wanai loro saja wis pripun. Wah, ra karu-karuan gitu. Wong kita itu sudah tua, anak kita sudah nikah, punya anak, punya cucu, anaknya sakit tuh wis ada pikiran terus. Gitu. Nah, Rasulullah itu semua anaknya wafat. Kecuali sinten? Fatimah. Ada yang masih bayi ke umur hampir 2 tahun, Qasim itu namanya. Kayak lucu-lucu nih umur semonten niku. Diwafatkan oleh Allah. Ibrahim juga sama. Baru umur 1,5 tahun. Belum anak-anak yang lainnya yang putri sudah menikah, wafat. Kemudian wafat lagi dan wafat lagi. Itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya ya diwafatkan. Jadi semua ujian kehidupan yang dialami oleh manusia sekarang ini dialami Rasulullah. Napa sih? Sakit sampun, tinggal mati keluarganya nggih sampun, yatim sejak kecil. Miskin pernah Rasulullah niku. Dapuri 3 wulan berturut-turut tidak mengeluarkan asap, berarti kan ora ono apa-apa yang untuk dimasak. Ya. Kemudian perang, yo merasakan, kemudian diuji kaumnya, diusir, merasakan. Nah, itulah bagaimana kesabaran Rasulullah SAW dan berdakwah. Maka ada hadis sahih kata Rasulullah, man asaba bi musibatin falyanzur musibatahu bi. Hiburan bagi orang-orang yang diuji, kata Rasulullah, barang siapa diuji oleh Allah, diberi musibah, ditimpa musibah, renungkanlah, bandingkanlah musibahnya dengan musibahku. Kata Rasulullah seperti itu. Maksudnya rana apa-apa nih. Seperti itu. Monggo nih adzan dulu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada? Ya. Ayat 68. Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Uballighukum, aku menyampaikan risalati, risalah, risalati Rabbi, dari Tuhan, yaitu perintah Allah Ta'ala atau larangan dari Allah Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan risalahnya Nabi Hud. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku bagi kalian ini nasihun, pemberi nasihat, aminun, yang dapat dipercaya. Maka semua nabi itu mempunyai 3 sifat. Al-balaghu, menyampaikan, yang menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala. Wan nushu, menasihati, itu pasti menasihati. Wal amanah, dan dapat dipercaya, amanah itu. Maka ada hadis sahih, adil amanah, adil amanata ala man i'tamanak wa la takun man khanak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu. Itu amanah. Dan jangan mengkhianati amanah itu. Nonton. Jadi takmir ini kan senang ya, tapi harus ditunaikan. Apa tugas takmir? Ya'murul masajid, memakmurkan masjid. Orang yang senang ditulis seneng itu. Jadi PC
pengurus PCM senang. Ada kewajiban amanah harus ditunaikan, kewajibannya. Enggak sanggup ya selehke. Seperti wong Jawa itu, mikul ra kuat napa selehke. Nggih to. Jadi presiden wis ra kuat selehke. Duwe bojo wis ra kuat selehke. Oh geger-gegeran terus kok. Daripada geger terus ra kuat selehke. Seperti itu amanah. Jadi imam sanggup ngimami 5 waktu sholat atau maghrib isya subuh sanggup ngimami izan berarti selehke pamit. Wah kene kok pun mboten sanggup jadi imam seperti itu. Ngaji kok izan terus. Sebulan kudu ngaji ping 4 ngaji sepisan. Nah, berarti kudu diseleh ini. Itu amanah. Nah, begitu juga kita sebagai laki-laki punya istri. Itu amanah. Istri punya suami nggih? Amanah. Anak juga amanah. Gitu. Dan amanahnya suami menjaga istrinya, menafkahinya, mengarahkannya, membimbingnya. Punya anak juga sama. Istri juga sama. Suami itu amanah. Kalau suami salah punya aib ya dijaga, ora diceritake nang dulur-dulure. Atau kalau zaman sekarang zaman media sosial malah di-up ngoten kan. Jadikan konten gitu suami ini gitu. Geger-gegeran. Nah, itu tidak amanah, tidak menjaga rahasia. Padahal dalam kehidupan rumah tangga itu kathah rahasia. Jangan terlalu buka-bukaan, tidak boleh. Maka aib bagi laki-laki itu menceritakan istrinya di depan laki-laki yang lain. Begitu juga istri, aib bagi dirinya mengisahkan suaminya kepada perempuan yang lain. Nah, itu kalau orang Arab enggak. Kita itu kalau tanya kepada orang Arab, gimana kabarmu, gimana anakmu, itu lumrah. Tapi kalau gimana istrimu, tidak akan dijawab. Ini privasi. Kalau kita kan ora ditanya we cerita. Apa-apa diceritain tidak baik. Kalau laki-laki itu kan punya sifat nopo iso ngampet nih. Lisannya atau lambini laki-laki punya sifat ngampet. Sesuatu yang akan dibicarakan paspora, bermanfaat atau tidak. Tapi tabiat perempuan kan tidak, nggak bisa ngampet. Apa wae disampaikan, diomongkan. Maka benar kata Rasulullah, kafa bil mar'i ayyakuna kadiban ayyuhadditha bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta, membicarakan atau ngomong apa saja yang dia dengar, apa saja yang dia lihat. Apa itu omongnya? Saya dirungoki yang dilihat diomongkan. Padahal tidak ada faedahnya, itu sudah dikatakan pendusta. Seperti perempuan ini beberapa hari yang lalu kita ngurusi wong wedok kok kayak ngomong nih, jadi menyampaikan informasi berita kudune A jadi ABCD ini gitu. Kudune berita informasi itu 1 jadi 5 nih. Nah, dibumboni ini kan. Harusnya cukup contohi gitu kan. Turun hujan 10 menit, ngomong turun hujan 1 jam. Makanya lisan yang nggak bisa ngerem seperti itu. Contoh seorang perempuan yang dijiwit sama suami ini gitu. Lagi ngomong loh dikeplai gitu. Wah, ini kan tidak amanah yang seperti itu, tidak amanah. Maka tadi sifat para nabi itu 3, al-balagh wan nusu wal amanah. Menyampaikan, menasihati, dan amanah. Pasti dapat dipercaya. Harus kita contoh seperti itu. Menyampaikan
Apa yang kita ketahui, kebenaran yang kita ketahui sampaikan. Al-balagh, baligh anni walau ayat, kata Rasulullah. Sampaikan apa saja yang kamu tahu dari diriku meskipun satu ayat. Sampaikan pada orang yang kamu kenal atau yang tidak dikenal. Kemudian nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihatilah. Nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Apalagi akal kita, pikiran kita itu lemah, butuh nasihat orang lain. Kalau dalam keadaan marah, jangan sekali-kali memutuskan masalah. Gitu. Pasti yang diputuskan itu mendatangkan kekecewaan. Maka seringlah minta saran kepada orang lain. Ada permasalahan seperti ini, ngadep ini gimana? Orang dipikir dewi bisa stres, depresi. Nah, itulah nasihat. Nasihati. Anak kita salah dikandani, cucu kita salah ya dinasihati, mantu salah ya dinasihati. Ini tapi ya nasihat mertua wedok nang mantu wedok, aduh itu sih geger-gegeran malah gitu. Karena sih gelem ngalah kadang gitu. Nah, amin tadi amanah bisa dipercaya, penting sekali dalam kehidupan ini. Nonton. Cukup sekian nih, sudah 1 jam kita menyampaikan. Bulan depan insya Allah kita lanjutkan. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.